Adaro andalan Indonesia mau IPO incar dana hingga 4,59 triliun ya. Berikut jadwal IPO Adaro andalan di Bursa Efek Indonesia. Langsung saja ke bawah sini. Nah, jadi IPO AADI itu masa penawaran awalnya di 12-18 November dan penawaran awalnya ya tadi, sedangkan penawaran umumnya itu di tanggal 29 November sampai 3 Desember tahun 2024 dan akan dicatat di Bursa Efek Indonesia tanggal 5 Desember. Nah, tapi apakah Adaro andalan ini layak untuk kita investasikan? Mari kita bahas. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing. Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham PT Adaro Andalan ya. Jadi kita cocok nih, kita obrolin santai ya tentang PT Adaro Andalan Indonesia ini teman-teman. Nah, kita ngobrol santai saja. Adaro, siapa sih yang tidak tahu Adaro ya, perusahaan yang sudah sangat ternama di Indonesia nih. Nah, makanya kita kulik lebih dalam lagi mengenai Adaro andalan ini teman-teman. Nah, tapi kita harus bahas dulu nih, apa sih artinya IPO nih bagi teman-teman yang belum mengetahui ya. IPO atau Initial Public Offering adalah proses ketika perusahaan itu menjual sahamnya kepada publik untuk pertama kali ya. Ini adalah langkah yang dilakukan perusahaan agar bisa membuka banyak peluang baru. Maksudnya peluang baru itu bisa banyak hal ya. Tentunya yang paling utama adalah mendapatkan modal untuk mengembangkan perusahaannya, karena ketika IPO ya mereka jualan saham dan saham itu dibeli oleh para investor dan uang atas saham itu bisa digunakan untuk ekspansi atau bisa juga membayar utang-utangnya teman-teman. Oke, lanjut. Kenapa Adaro IPO? Adaro Andalan Indonesia itu memutuskan untuk melakukan IPO untuk mendapatkan modal yang lebih besar ya, tentunya sudah saya bahas barusan. Bisa untuk mengembangkan bisnisnya, buka anak perusahaan baru, untuk diinvestasikan juga ke perusahaan yang lainnya, atau melakukan akuisisi bisa jadi, atau bisa untuk mengembangkan teknologi baru, membeli mesin baru, dan sebagainya teman-teman. Nah, untuk perusahaan itu dari manfaat IPO itu apa sih? Nah, tentunya saja ketika IPO itu tujuan utamanya ya tentunya mendapatkan modal lebih banyak tanpa menambah hutang ya. Jadi ada beberapa cara perusahaan untuk mendapatkan modal ya. Yang paling umum tentu saja utang ke perusahaan lain atau juga ke bank dan sebagainya. Tapi bisa juga dengan cara yang lebih safe atau lebih aman karena jatuhnya tidak utang, yaitu dengan melakukan IPO dan investor akan membeli sahamnya dan akan memberikan mereka uang untuk bisa digunakan untuk ekspansi perusahaan tersebut teman-teman ya. Nah, bagi investor sendiri IPO itu penting ya, karena kita jadi bisa melihat laporan keuangannya, jadi perusahaan tersebut bisa lebih visible atau kelihatan, itu meningkatkan visibilitas, dan juga bagi para investor juga ada kesempatan untuk melakukan diversifikasi, artinya kita bisa memiliki kesempatan untuk berinvestasi di saham tersebut dan tentunya akan menambah diversifikasi atas perusahaan-perusahaan lainnya yang sudah kita investasikan sebelumnya teman-teman. Nah, tapi selain peluang-peluang tadi tentunya juga ada resikonya ya. Nah, karena bagi perusahaan nih ketika sudah melakukan IPO, mereka harus terus membuat laporan keuangan ya, baik laporan keuangan tahunan ataupun per kuartalan, ataupun juga ketika mereka melakukan keputusan-keputusan gede seperti right issue dan sebagainya, atau memberikan dividen dan sebagainya, atau contohnya mengganti jajaran direksi atau jajaran komisaris. Hal-hal itu harus dilaporkan. Jadi perusahaan yang sudah publik itu tentu harus melakukan pertanggungjawaban kepada, selain memegang sahamnya juga kepada pengawasnya, dalam hal ini yaitu tentunya Bursa Efek Indonesia teman-teman. Jadi perusahaan yang sudah IPO itu harus lebih transparan. Nah, itu juga penting ya. Tapi ini juga hal yang positif bagi investor karena bisa melihat lebih dalam tentang jeroan perusahaan itu sendiri teman-teman ya. Begitu. Nah, proses IPO Adaro itu tentu saja ya ada beberapa langkah dari persiapan dokumen hingga penawaran kepada publik. Nah, sekarang sudah mulai tahap penawaran awalnya teman-teman ya, sudah saya jelaskan tadi.
Nah, jika kalian tertarik udah mulai bisa nih mempersiapkan untuk mulai membeli saham IPO dari Adaro Andalan. Apakah kalian tertarik? Tuliskan di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjut dulu reaksi pasarnya nih. Setelah IPO, reaksi pasar tuh bisa beragam. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang lebih suka membeli saham yang baru saja IPO karena biasanya akan naik tinggi, meskipun biasanya setelah naik tinggi itu juga turun lagi. Kalau saya pribadi, saya lebih suka beli perusahaan-perusahaan yang sudah settle. Yes. Kalaupun perusahaannya IPO, biasanya saya tidak membeli langsung di hari IPO-nya, tapi saya tunggu setelah 6 bulan kemudian. Biasanya harganya akan sudah lebih stabil, teman-teman. Tapi keputusan membeli sekarang atau kapanpun itu sepenuhnya merupakan keputusan dari masing-masing investor, keputusan dari kalian semua ya. Pastikan kalian memahami profil risiko investor masing-masing, teman-teman. Oke, jadi kesimpulan santainya apa nih? IPO Adaro itu adalah langkah strategis yang penuh peluang dan juga tantangan, baik bagi Adaro Andalan ataupun juga bagi investor sekalipun. Ya, harus kita pahami bahwa ini bisa kita nilai dari sudut pandang investor ataupun sudut pandang dari Adaro Andalan. Dengan pemahaman yang tepat, kita bisa melihat bagaimana langkah ini mempengaruhi masa depan perusahaan. Oke, jadi terima kasih sudah bergabung di diskusi santai ini. Jadi menurut kalian, apakah kalian itu tertarik untuk membeli saham Adaro? Tuliskan juga di kolom komentar ya. Atau kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya? Tuliskan juga di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like, subscribe, dan juga share agar mendapatkan info-info lanjutan yang lebih seru lagi dan terus update mengenai saham-saham di Indonesia ataupun di luar negeri. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.